Hidup bukan hanya soal rutinitas yang setiap orang bisa bangun, bekerja, makan, tidur, lalu mengulanginya lagi tanpa arah. Tetapi, hanya sedikit orang yang sadar bahwa ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mampu membuka pintu perubahan besar. Kebiasaan yang tampak sederhana tapi diam-diam membentuk karakter, wibawa, serta cara dunia memperlakukanmu. Video ini akan membawamu lebih dalam untuk memahami 7 kebiasaan high value. Kebiasaan yang jarang diketahui, namun terbukti mampu membuatmu terlihat lebih kuat, lebih berwibawa, dan lebih dihargai. Bukan sekadar teori, tapi langkah-langkah nyata yang bisa kamu lakukan agar hidupmu tidak lagi berjalan biasa-biasa saja. Apa yang akan kamu dapat di video ini? Rahasia kenapa orang dengan nilai tinggi selalu berbeda auranya dibandingkan orang kebanyakan. Bagaimana kebiasaan kecil dapat mengubah keputusan besar dalam hidupmu. Pola pikir dan tindakan yang bisa membuatmu naik level, bahkan tanpa harus banyak bicara. 7 kebiasaan spesifik yang akan membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih berpengaruh. Bayangkan, dunia tidak akan lagi melihatmu sebagai orang yang mudah diremehkan. Dengan kebiasaan ini, orang lain akan mulai menghargai keberadaanmu, mempercayai ucapanmu, bahkan segan untuk meremehkanmu. Hidupmu tidak lagi sama, karena aura yang kamu bangun melalui kebiasaan ini akan menjadi sinyal kuat bahwa kamu adalah pribadi bernilai tinggi. Jangan remehkan kekuatan kebiasaan kecil. Jangan tunda membentuk dirimu menjadi pribadi yang disegani. Jangan biarkan dunia mendikte siapa dirimu. Saatnya kamu sendiri yang mengubah cara dunia memandangmu. Inilah waktunya untuk bangkit, keluar dari rutinitas kosong, dan menciptakan perubahan besar melalui hal-hal yang jarang dilakukan oleh kebanyakan orang. Tonton sampai akhir, karena setiap kebiasaan yang akan dibahas bisa menjadi pembeda besar antara hidup yang biasa atau hidup yang luar biasa. Dukung channel ini, like untuk video ini, komen pengalamanmu dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah cinta, rahasia hubungan, dan tips yang bisa mengubah cara pandangmu tentang hati dan perasaan. Sekarang, mari kita simak video ini. 1. Mengendalikan emosi dengan elegan. Mengendalikan emosi adalah fondasi penting dalam membangun diri sebagai pribadi high value. Orang yang memiliki nilai tinggi tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh kemarahan, kecemasan, rasa takut, atau emosi negatif lainnya. Sebaliknya, mereka belajar untuk mengenali emosi-emosi itu, mengelolanya dengan bijaksana, dan merespons situasi dengan tenang dan penuh kendali. Kita semua pasti pernah berada dalam situasi yang membuat darah mendidih, dilecehkan di depan umum, difitnah tanpa bukti, atau dikritik secara tidak adil. Reaksi pertama yang muncul secara naluriah biasanya adalah amarah atau dorongan untuk membalas. Namun pribadi high value tidak terpancing dengan mudah. Mereka tidak meledak-ledak, tidak melontarkan kata-kata kasar, dan tidak membiarkan orang lain menarik mereka ke level yang rendah. Mereka justru tetap tenang, berbicara seperlunya, dan bahkan kadang memilih diam, karena tahu bahwa tidak semua hal pantas diberi tanggapan. Kemampuan mengelola emosi menunjukkan tingkat kedewasaan mental. Saat seseorang bisa tetap tenang di tengah kekacauan, ia menunjukkan bahwa dirinya punya kekuatan dari dalam yang tidak mudah digoyahkan. Ini bukan tentang menjadi robot tanpa perasaan, melainkan tentang menjadi manusia yang bijak dalam merespons dunia. Ia sadar bahwa meledakkan emosi hanya memberikan kepuasan sesaat, namun seringkali berujung penyesalan jangka panjang. Dalam filosofi stoikisme, emosi adalah sesuatu yang alami dan tidak bisa dihindari. Namun stoik mengajarkan kita untuk tidak diperbudak oleh emosi. Mereka percaya bahwa kita tidak punya kendali atas apa yang terjadi di luar diri, tapi kita sepenuhnya bertanggung jawab atas bagaimana kita meresponsnya. Ini adalah inti dari pengendalian diri yang elegan, bukan menekan perasaan, melainkan mengarahkan emosi dengan penuh kesadaran. Misalnya ketika seseorang mempermalukanmu di hadapan orang banyak, kamu memiliki 2 pilihan, membalas dan terlibat dalam konflik, atau menunjukkan kelasmu dengan bersikap tenang dan dewasa. Pilihan kedua mungkin tidak memberikan kemenangan instan, tapi ia memberi citra yang kuat, bahwa kamu adalah pribadi yang tidak mudah diprovokasi, yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus melepaskan.
Selain itu, kemampuan mengendalikan emosi sangat berperan dalam pengambilan keputusan. Orang yang terbawa emosi seringkali membuat keputusan impulsif, menyesali ucapan atau tindakan mereka, dan merusak hubungan yang sebenarnya bisa diselamatkan. Sebaliknya, pribadi high value tahu pentingnya berpikir sebelum bertindak. Mereka memberikan jeda sebelum merespons, menilai situasi dengan kepala dingin, dan mencari solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menjaga integritas dan kehormatan diri. Pengendalian emosi juga sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat, baik dalam konteks keluarga, pertemanan, maupun hubungan romantis. Emosi yang tidak terkendali bisa menjadi sumber konflik besar. Pribadi high value tidak membiarkan dirinya bertindak pasif-agresif, menyimpan dendam, atau memanipulasi orang lain dengan emosi. Mereka memilih komunikasi terbuka, jujur, dan penuh empati. Untuk bisa mengendalikan emosi dengan elegan, kamu bisa mulai dengan membangun kesadaran diri. Sadari apa saja pemicu emosimu, apa reaksi alaminya, dan bagaimana kamu bisa merespons dengan cara yang lebih baik. Latih dirimu untuk mengenali tanda-tanda awal kemarahan atau kecemasan, lalu tarik napas dalam-dalam, beri jarak dengan situasi, dan pikirkan konsekuensi dari setiap tindakan. Kebiasaan ini akan membantumu lebih akrab dengan dirimu sendiri dan menjadikanmu tidak mudah terbawa arus emosi dari luar. Mengendalikan emosi bukanlah tanda kelemahan, justru sebaliknya, ia adalah bentuk kekuatan sejati. Orang yang bisa mengendalikan emosinya menunjukkan bahwa dirinya telah menang atas musuh terberat, dirinya sendiri. Dalam dunia yang penuh distraksi, konflik, dan provokasi, pribadi yang mampu berdiri teguh dalam ketenangan adalah pribadi yang memancarkan kualitas tinggi. Dan inilah yang membuat mereka berbeda. Mereka bukan yang paling keras, bukan yang paling berisik, tapi mereka adalah sosok yang mampu membuat orang lain diam dan memperhatikan, karena ketenangan mereka adalah kekuatan yang sulit ditandingi. Saat kamu mampu mengendalikan emosimu dengan elegan, kamu bukan hanya menjadi pribadi high value, tapi juga menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu. 2. Menjaga standar dan batasan. Salah satu ciri utama pribadi high value adalah kemampuannya dalam menjaga standar dan batasan pribadi. Mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh tekanan sosial, godaan sesaat, atau keinginan untuk menyenangkan semua orang. Mereka tahu siapa diri mereka, apa yang mereka yakini, dan nilai seperti apa yang ingin mereka pertahankan dalam hidup. Menjaga standar berarti kamu punya prinsip dan kualitas yang tidak bisa ditawar. Ini bisa berupa cara kamu diperlakukan oleh orang lain, jenis hubungan yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu, pekerjaan seperti apa yang kamu ambil, atau bahkan hal-hal kecil seperti bagaimana kamu membagi waktu dan fokus. Sementara itu, menjaga batasan berarti kamu tahu di mana harus mengatakan cukup, kapan harus berkata tidak, dan bagaimana melindungi dirimu dari hal-hal yang menguras energi serta mengganggu integritasmu. Sayangnya, banyak orang gagal menjaga batasan karena takut dianggap tidak sopan, tidak fleksibel, atau bahkan egois. Padahal, menetapkan batas bukanlah bentuk keegoisan, melainkan bentuk cinta dan penghormatan terhadap diri sendiri. Jika kamu tidak menghargai waktumu sendiri, maka orang lain pun tidak akan menghargainya. Jika kamu membiarkan dirimu diperlakukan dengan buruk, maka perlakuan itu akan terus berulang. Pribadi high value sangat sadar akan hal ini. Mereka tidak ragu untuk menjaga jarak dari orang-orang yang toksik, menolak tawaran yang tidak sejalan dengan nilai hidupnya, atau mengakhiri hubungan yang tidak sehat. Mereka lebih memilih kesendirian yang damai daripada kebersamaan yang menyiksa. Keberanian untuk menetapkan batas adalah bagian dari kekuatan mereka, dan justru karena itu mereka dihormati. Contoh konkret dari menjaga standar adalah tidak asal menerima perlakuan seenaknya dalam hubungan. Misalnya, seseorang yang high value tidak akan membiarkan dirinya terus-menerus diabaikan, dimanipulasi, atau dijadikan pelampiasan emosi oleh pasangannya. Dia akan dengan tegas menyampaikan bahwa hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi yang baik, rasa hormat, dan saling dukung. Jika itu tidak ada, dia tidak ragu untuk mundur. Dalam konteks pekerjaan, menjaga standar dan batasan juga sangat penting.
Pribadi high value tidak bekerja hanya untuk menyenangkan atasan atau memenuhi ekspektasi yang tidak realistis. Mereka bekerja dengan dedikasi, ya, tapi mereka juga tahu pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Mereka tidak segan berkata tidak pada tugas yang melampaui kapasitasnya, apalagi jika tugas itu datang tanpa penghargaan yang setimpal. Mereka tahu bahwa bekerja keras itu penting, tapi menjaga kesehatan mental dan waktu pribadi pun sama berharganya. Banyak orang merasa bersalah saat menetapkan batas, seolah itu membuat mereka terlihat keras kepala atau tidak peduli. Padahal justru sebaliknya, batasan yang sehat menciptakan hubungan yang lebih jujur dan transparan. Ketika kamu mengatakan tidak dengan tegas, kamu tidak sedang menolak orang, melainkan melindungi dirimu sendiri agar tetap bisa hadir dalam hidup dengan cara yang terbaik. Menjaga standar juga melibatkan keberanian untuk tidak mengikuti arus yang merusak. Di era media sosial misalnya, ada banyak tekanan untuk tampil sempurna, hidup glamor, dan memburu validasi dari luar. Pribadi high value tidak ikut terjebak dalam permainan itu. Mereka memilih keaslian daripada pencitraan. Mereka tahu bahwa nilai diri bukan ditentukan dari seberapa banyak pujian yang mereka terima, tetapi dari bagaimana mereka menjalani hidup sesuai prinsip mereka. Ada juga sisi penting dari menjaga standar dalam pergaulan. Tidak semua undangan harus diterima. Tidak semua orang pantas jadi teman dekat. Pribadi high value tidak asal membuka diri pada semua orang. Mereka selektif, bukan karena sombong, tetapi karena mereka tahu betapa berharganya energi dan ruang emosional mereka. Mereka memilih berada di sekitar orang-orang yang mendukung pertumbuhan, bukan yang menghambatnya. Dan tentu saja menjaga batas bukan hanya tentang melindungi diri dari hal negatif, tapi juga tentang memberi ruang bagi hal-hal positif. Saat kamu menetapkan batas yang jelas, kamu menciptakan ruang untuk fokus, istirahat, refleksi, dan hubungan yang berkualitas. Kamu menjadi pribadi yang utuh, yang tidak hidup reaktif karena terus diseret-seret oleh tuntutan orang lain. Menjaga standar dan batasan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sekali lalu selesai. Ini adalah proses berkelanjutan yang menuntut kesadaran dan keberanian. Akan ada saat-saat ketika kamu tergoda untuk menurunkan standar agar diterima orang lain, atau saat kamu merasa bersalah karena menetapkan batasan yang membuat orang lain tidak nyaman. Tapi dalam jangka panjang, kamu akan menyadari bahwa menjaga prinsip itu jauh lebih bernilai dibandingkan mengorbankan diri demi penerimaan semua. 3. Tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Salah satu ciri khas dari pribadi yang benar-benar high value adalah kemampuan untuk hidup tanpa bergantung pada validasi dari orang lain. Mereka tidak menjalani hidup demi memuaskan ekspektasi sosial, tidak sibuk memburu pujian, dan tidak hancur hanya karena tidak disukai. Mereka tetap berdiri tegak apapun pendapat orang, karena mereka telah menemukan nilai diri yang berasal dari dalam, bukan dari luar. Di era digital ini, tekanan untuk mendapatkan validasi eksternal begitu besar. Setiap hari kita disuguhi unggahan orang lain yang dipenuhi pencapaian, penampilan sempurna, kehidupan mewah, atau momen bahagia yang tampak tanpa celah. Tanpa disadari, banyak orang mulai mengukur harga dirinya berdasarkan jumlah like, komentar, atau perhatian yang mereka terima. Hidup seolah berubah menjadi kompetisi pencitraan. Siapa yang paling dipuji, dialah yang paling berharga. Namun, pribadi high value tidak terjebak dalam perangkap ini. Mereka tidak menjalani hidup demi sorotan. Mereka tidak haus akan tepuk tangan dan tidak rapuh ketika tidak ada yang mengakui kerja keras mereka. Mereka memahami bahwa nilai diri bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain, melainkan sesuatu yang ditentukan oleh kesadaran diri sendiri. Ini bukan berarti mereka antisosial atau tidak peduli pada orang lain, melainkan bahwa mereka tidak membiarkan opini luar menentukan siapa diri mereka sebenarnya. Mereka tahu bahwa pujian bisa datang dan pergi. Hari ini orang mengagumi kita, besok mereka bisa melupakan atau bahkan menjatuhkan kita. Maka mengandalkan validasi luar untuk membangun kepercayaan diri adalah strategi yang sangat rapuh. Mereka memilih untuk menanamkan nilai-nilai dalam diri yang kuat, integritas,
kerja keras, ketulusan, dan komitmen pada pertumbuhan. Itu adalah sumber nilai yang tidak bisa digoyangkan oleh opini orang lain. Ketika seseorang tidak lagi membutuhkan validasi eksternal, ia menjadi lebih merdeka dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Ia tidak takut dianggap berbeda. Ia tidak merasa harus meniru gaya hidup orang lain agar diterima. Ia tidak terjebak dalam pola people pleasing, sikap yang mengorbankan diri sendiri demi diterima atau disukai. Ia memilih menjadi otentik, walaupun itu membuatnya tidak populer di mata sebagian orang. Bayangkan seseorang yang hidup hanya untuk menyenangkan semua orang. Ia akan kelelahan, karena standar orang lain tidak pernah ada habisnya. Ia akan kehilangan arah, karena selalu menyesuaikan diri tanpa tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Dan yang lebih parah, ia akan merasa hampa karena tak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Inilah sebabnya mengapa membebaskan diri dari kebutuhan akan validasi menjadi langkah penting untuk menjadi pribadi yang bernilai tinggi. Pribadi high value tidak mencari pengakuan untuk setiap tindakan baik yang ia lakukan. Ia membantu tanpa berharap pujian. Ia bekerja keras tanpa perlu semua orang tahu. Ia membuat keputusan bukan karena ingin terlihat hebat, tapi karena tahu itu benar. Kebebasan dari validasi eksternal memberinya ruang untuk bertumbuh secara jujur, tanpa tekanan pencitraan. Dan justru karena ketulusan itulah, ia sering kali lebih dihargai, karena orang-orang bisa merasakan keaslian dari setiap langkahnya. Namun mencapai titik ini tentu tidak mudah. Kita semua tumbuh dalam budaya yang seringkali menilai seseorang dari penampilan luar, pencapaian, dan popularitas. Maka belajar melepaskan ketergantungan pada validasi orang lain adalah proses panjang. Dibutuhkan keberanian untuk berdiri sendiri, keteguhan untuk menolak tekanan sosial, dan latihan terus-menerus untuk menyadari bahwa kita cukup, tanpa harus menjadi versi yang disukai semua orang. Salah satu cara praktis untuk membangun kekuatan ini adalah dengan memperkuat dialog internal. Setiap kali kamu merasa tidak cukup baik karena tidak mendapat pujian, tanyakan pada dirimu, apakah yang saya lakukan benar dan selaras dengan nilai hidup saya? Jika jawabannya ya, maka itu sudah cukup. Ulangi afirmasi positif seperti, saya tidak butuh disukai semua orang untuk merasa berharga. Dengan kebiasaan seperti ini, perlahan kamu akan membangun pondasi harga diri yang kokoh. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa tidak membutuhkan validasi bukan berarti menolak semua masukan atau kritik. Pribadi high value tetap terbuka terhadap feedback, tapi mereka tahu cara memfilter, mana kritik yang membangun, mana yang hanya cermin dari ketidakamanan orang lain. Mereka tidak reaktif terhadap komentar negatif, karena mereka tidak menggantungkan identitasnya pada opini publik. Ada kebebasan luar biasa dalam menjalani hidup tanpa beban ekspektasi orang lain. Kamu bisa memilih karier yang kamu cintai, menjalani hubungan yang sehat, dan membangun hidup yang bermakna, tanpa harus menyesuaikan diri dengan standar palsu yang dibuat oleh lingkungan. Kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan versi yang didikte oleh orang lain. 4. Mampu menunda kepuasan demi tujuan besar. Salah satu fondasi dari pribadi high value adalah kemampuan untuk menunda kepuasan. Ini bukan sekadar soal disiplin, melainkan tentang kecerdasan dalam mengelola dorongan sesaat demi meraih sesuatu yang lebih bernilai di masa depan. Dalam dunia yang serba instan ini, di mana segalanya bisa didapat dengan cepat dan mudah, kemampuan menahan diri justru menjadi kekuatan langka yang membedakan mereka yang biasa-biasa saja dengan mereka yang luar biasa. Menunda kepuasan bukan berarti menolak kebahagiaan. Ini bukan tentang menyiksa diri atau hidup dalam penderitaan, tetapi ini tentang menakar mana yang benar-benar penting. Ini adalah seni memilih antara sekarang yang menggoda dan nanti yang berharga. Misalnya ketika seseorang memilih belajar keras hari ini ketimbang bersenang-senang tanpa arah, itu bukan karena ia tidak tahu cara menikmati hidup, melainkan karena ia tahu bahwa kesuksesan tidak bisa dibangun di atas kesenangan sesaat. Banyak orang gagal bukan karena kurang bakat, tetapi karena terlalu terburu-buru ingin menikmati hasil. Mereka ingin kaya tapi tidak mau bersabar membangun pondasi keuangan. Mereka ingin tubuh sehat tapi tidak mau menjalani proses makan sehat dan olahraga teratur. Mereka ingin hubungan yang dalam dan berarti, tetapi lebih memilih keasyikan cinta yang dangkal dan cepat. Sementara itu,
pribadi high value memahami bahwa segala sesuatu yang bernilai tinggi membutuhkan waktu, pengorbanan, dan konsistensi. Contoh paling nyata dari kekuatan menunda kepuasan adalah studi jangka panjang seperti yang pernah dilakukan dalam eksperimen marshmallow test di Stanford. Dalam penelitian tersebut, anak-anak diberikan pilihan, 1 marshmallow sekarang atau 2 marshmallow jika mereka bisa menunggu selama beberapa menit. Hasil jangka panjangnya mengejutkan. Anak-anak yang bisa menunggu terbukti memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi di masa dewasa.